Mana PKI-nya? Memang ada PKI? Kasih tahu ke saya kalau ada PKI-nya. Kalimat-kalimat seperti ini sudah dijawab dengan tegas pada acara DPP Gerakan Bela Negara yang berlangsung di Balai Kartini pada tahun 2017, di mana seorang yang bernama Jenderal Ryamiza Triakudu mengatakan bahaya laten, ditertawakan, tidak ada itu ya, bahaya laten, bahaya laten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis sekali. Ya. Sekarang kita masuk kepada kesadaran ketika komunisme berkuasa. Kita sama tahu lah yang paling dekat adalah negara Korea Utara. Korea Utara sebuah negara yang penuh dengan sinetron penampakan The King of Lip Service. Ya. Mereka menampakkan video film-film seolah-olah rakyat-rakyat di Korea itu gembira. Mereka bernyanyi-nyanyi, diiringi dengan alat-alat musik, dan itu semua ada sebuah permainan antagonisme, di mana mereka menyembunyikan yang kesejatiannya masyarakat yang sangat kesulitan, pola hidup yang homogen, pola hidup yang satu komando. Ada partai cuma ada satu, saat partai yang lain pasti masuk penjara, ya, baik orang-orangnya, tokoh-tokohnya, dan orang-orang yang berpihak padanya. Nah, mari kita mulai mengurai satu persatu negara-negara yang berhaluan komunis. Ada bagus kita mencoba menyimak ulang peristiwa berhentinya seorang kader komunis perempuan yang bernama S.K. Trimurti. S.K. Trimurti dikenal sebagai seorang perempuan pergerakan yang memimpin Gerwani, yang akhirnya Gerwani menjadi underbow, menjadi bagian dari PKI yang dibubarkan pada tahun 1966, dan semuanya dianggap sebagai organisasi terlarang. Sekitar bulan Januari tahun 1965, Ibu S.K. Trimurti mendatangi orang yang bernama DNA. Kawan Aidit, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa Ibu S.K. Trimurti? Hari ini saya menyatakan keluar dari keanggotaan PKI dan berlepas dari paham komunisme dalam hidup yang saya lalui. Terkejut orang yang bernama DNA ini. Wahai Ibu S.K. Trimurti, bukankah kita sedang akan ada proyek besar? Kita akan menjadikan negara ini menjadi negara yang punya haluan komunisme, sama rata, sama rasa. Lalu dengan sangat tegas, dengan sangat lugas, dengan sangat sistematis, Ibu S.K. Trimurti berkata, kaum komunisme, orang-orang komunis selalu berpidato dengan kalimat yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang berhubungan dengan kebersertaan dengan rakyat, yang berhubungan dengan pemerataan, yang berhubungan dengan sama rata, sama rasa. Saudara ini, saya sudah keliling dunia untuk mendatangi negara-negara yang mengatakan menerapkan haluan komunis. Tidak ada satupun negara tersebut yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Mereka selalu mengeksploitasi kekuasaannya. Mereka berpura-pura miskin bersama orang miskin, pada para pemimpin-pemimpin mereka hidup dengan kemewahan, dengan pola hidup yang jauh daripada kepatutan sebagai orang yang mestinya mengerti kesusahan rakyat. Nah, bagilah kepada seluruh penonton, para pemirsa yang menyimak video ini, bahwa memang komunisme di seluruh dunia ada sebagai sebuah kelembagaan sistem tata kelola ideologi yang muncul dalam bentuk negara selalu menggunakan pola homogenitik. Mereka menggunakan pola komando, mereka menggunakan pola yang tidak bisa dipersoalkan, tidak boleh dipertanyakan. Kita lihat yang pertama kali memulai menjadi negara komunis yang cukup besar bernama Rusia adalah revolusi Bolshevik yang dilakukan pada tahun 1917. Ya, awal-awal Oktober 1917 adalah revolusi Bolshevik ketika kelompok komunis yang dipimpin oleh orang yang bernama Lenin melakukan melakukan kudeta terhadap Tsar yang agung. Mereka mengambil alih kekuasaan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Tsar yang ada di Rusia. Maka sejak itu beralihlah kepemimpinan pengelolaan negara dengan formula kerajaan yang berubah menjadi formula negara tiranik, negara teroris yang bernama komunis Rusia.
Kita sama tahu bagaimana kelakuan Lenin dalam memperlakukan teman-teman dekatnya ketika dia sampai di tampuk kekuasaan. Bagaimana kemudian Lenin mempunyai kader-kader pelanjut seperti Stalin, yang mana Stalin dikenal punya kemampuan dengan teganya, dengan kejamnya, dia telah membunuh di atas 50 juta orang di masa kekuasaannya. Nah, sebelum kita teruskan dengan negara-negara lain dan adanya keinginan membuat Indonesia negara komunisme, mari kita pahami di mana negara yang telah menyatakan diri sebagai negara berhaluan komunisme, mereka akan berperilaku dengan mempertuhankan diri sendiri. Maka konsepsi antroposentrisme bersemayam di batok kepala para pemimpin-pemimpin komunis di seluruh dunia. Apa yang terjadi dengan Rusia? Maka dalam jangka panjang Rusia dikenal sebagai sebuah negara komunis yang besar. Dan Rusia pernah punya kejayaan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Stalin. Dan Stalin adalah mentor terhadap kepemimpinan yang dipimpin oleh Musso. Musso adalah orang yang pernah memimpin pemberontakan di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Jadi Musso menjadi mentor pemberontakan yang Allah takdirkan gagal, hancur, lebur tahun 48. PKI telah tidak berhasil merebut kekuasaan. Disayangkan bahwa PKI tidak dibubarkan. Itu mungkin salah satu kekecewaan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden yang akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1998. Kita lihat berikutnya adalah Cina. Orang-orang Cina dulu adalah sebuah negeri yang banyak dikelola dengan formula kerajaan, dengan format yang mungkin bisa dipelajari dari sejarah Cina yang sangat panjang. Sejak tahun 1901 kader-kader muda mulai bergerak. Orang-orang seperti Mao Zedong, dia mulai sekolah SMP, SMA. Orang-orang seperti pendahulu dan atau pelanjut berikutnya nanti kita akan lihat bahwa mereka punya formula yang sama. Di Cina itu terjadi sebuah kerja yang sangat mengerikan, di mana masyarakat disuruh menanam pohon tertentu yang ternyata pohon itu tidak bisa dimanfaatkan, panennya gagal, atau dilakukan untuk beternak sesuatu tapi itu tidak ada gunanya dan hancur prosesnya. Hasil panen masyarakat diambil alih. Mereka dianggap sebagai petani-petani kulak atau sebagai orang yang akan dikenal dengan gerakan revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan tersebut merupakan sebuah gerakan untuk membuat negara dengan satu komando, tangan Mao Zedong. Dan dia membuat penggemblengan terhadap orang-orang tertentu yang disebut dengan pasukan merah. Kalau hari ini ada orang bilang Cina bukan komunis, salah. Hari ini Cina tetap negara yang berpaham komunisme. Karena sampai tahun 2015, 2018 mereka masih memiliki 70 juta kader-kader yang memahami buku merah sebagai doktrin perjuangan komunisme di Republik Rakyat Cina. Cina sedang apa? Memang Cina sedang menunjukkan taring kegigiannya, taring giginya, tampilan kekuasaannya yang sedang berhadapan dengan Amerika dan sekutunya. Yang tentu ini buat kita pemimpin-pemimpin Indonesia yang berjiwa patriotik, para ulama-ulama Indonesia agar menghitung langkah. Jangan sampai kita lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, atau dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Jadi negara-negara yang menerapkan paham komunisme dalam tata kelola kenegaraan sebagai haluan kenegaraan, dia telah bisa dipastikan tidak memberikan kebahagiaan dunia, apalagi di akhirat. Karena mereka tidak percaya dengan hari akhirat, dan itu berbeda dengan kita orang Islam, orang-orang yang beriman. Jadi bagaimana ketika komunisme berkuasa? Yang pertama, mereka tidak ada kompromi dengan perbedaan pendapat atau orang yang disebut dengan oposisi. Yang kedua, mereka sangat menyepelekan, meremehkan, bahkan melakukan tindakan dan tindasan, kekejaman demi kekejaman untuk memberangus agama, semua agama. Dan catat, musuh terbesar mereka adalah Islam. Kita paham bagaimana apa yang terjadi di Cina. Cina punya satu daerah yang bernama Tajikistan Timur, itu bukan milik Cina. Tapi memang karena ini urusan politik internasional dan Cina berhasil menganeksasi penduduk Tajikistan Timur yang performansi mereka lebih dekat sebagai orang-orang Turki atau orang-orang yang memang Muslim secara penampakan. Maka tahun 1949 terjadi revolusi kebudayaan. Maka kelompok yang ada di Xinjiang Uighur itu mereka mendapatkan tekanan yang keras
dan sampai hari ini jumlah mereka tinggal 46%. Kekejaman demi kekejaman, pembantaian dengan alasan pendidikan, penataan ulang, reedukasi. Nah, ini gaya-gaya PKI tahun 63-64 ini. Indoktrinasi, pengajaran-pengajaran pandangan-pandangan hidup hanya untuk merusak dan membongkar akidah dan pikiran-fikroh Islamiyah yang bersemayam di negara-negara tersebut, terutama untuk warga yang masih meyakini Allah Tuhan yang layak disembah dan tempat meminta dan memohon ampunan atas segala dosa yang kita lakukan. Jadi faktanya tidak ada satupun. Mau kita buka Korea Utara, bagaimana Kim Jong Un II dengan kelakuannya, bagaimana sikap dia kepada seorang karyawan, kalau di kita ASN atau PNS yang dalam sebuah rapat, di satu rapat besar terlihat tertidur dan konon orang tersebut dihukum mati dengan sangat mengenaskan. Nah, para pemirsa yang berbahagia, tentu kita belajar tentang ini. Kita belajar tentang hidup, bahwa hidup itu adalah pilihan. Allah memerintahkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk memperhambakan dirinya kepadaku. Kalau manusia tidak memperhambakan diri kepada Allah, patut diduga dia akan memperhambakan dirinya kepada selain Allah. Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa gerakan-gerakan komunis tersebut ketika mereka sudah menggenggam sebuah kekuasaan, bisa diduga, bisa dibaca, bisa dilihat, orang-orang yang telah mengurus negara-negara komunis biasanya mereka akan memegang kuat-kuat sampai mereka mati, atau mereka tidak bisa mengalahkan orang yang akan menghadapi mereka. Dan ini sangat mengerikan dengan Indonesia. Satu sisi kita tahu anak-anak Indonesia lemah wawasan kesejarahan tentang kekejaman PKI, dan PKI tidak punya sumbangsi apapun dalam urusan kemerdekaan dan misi kemerdekaan itu. Yang kedua, PKI selalu punya afiliasi yang lebih berdimensi pengkhianatan. Mari kita tengok lepas di Timur Timur pada tahun 1999. Siapa yang memotorinya? Siapa yang banyak demonstrasi dengan bahasa bebaskan rakyat Maumere? Silakan, siapa yang pernah teriak-teriak seperti itu? Mereka lah yang telah memberikan jembatan kepada kebangkitan PKI dan telah menyiapkan formula penguasa PKI untuk mengurus negara ini. Indonesia dalam bahaya. Kita punya persoalan-persoalan yang beragam-ragam. Dari urusan yang merupakan ketidakwibawaan kepemimpinan, dari urusan tetap kita punya bayang-bayang di bawah imperialis, kolonialis daripada kelompok Illuminati Bavaria. Di sisi lain kita berhadapan dengan kelompok Cina yang semakin hegemonik. Selanjutnya kita perlu memahami bahwa ketika kelompok negara-negara komunis berkuasa, sesungguhnya mereka tidak ada bersatunya sesungguhnya. Tapi karena mereka punya haluan yang sama, mereka tidak saling mengganggu. Nah, inilah jadi persoalan dengan kita di Indonesia. Ketika orang-orang Indonesia tanpa sadar menjadi komunis, kita bisa tengok. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat yang bertentangan dengan prinsip tauhid, rizqu minallah. Bertentangan dengan formula kehidupan yang telah diajarkan orang-orang tua kita ketika mereka memberikan pandangan-pandangan jalan menghadapi hidup. Nah, pemirsa yang berbahagia, kita sudah selesaikan bagaimana hal-hal yang berhubungan ketika negara komunisme berkuasa. Mereka sangat membatasi kegiatan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memberikan kebebasan yang berhubungan dengan jurnalistik, sehingga pemberitaan yang berhubungan dengan apa yang berhubungan dengan negeri ini, perbaikan dan kebaikan, tidak sampai kepada masyarakat. Mereka telah memonopoli informasi dan mengharuskan informasi tersebut hanya disampaikan oleh pihak-pihak yang dapat restu dari penguasa yang sedang berkuasa. Nah, kesimpulannya bahwa jangan sampai negeri ini lepas ke tangan komunisme secara de facto dan de jure. Sesungguhnya lagi situasi kita sangat genting. Kita berada pada satu zaman di mana kelompok komunis sudah merasa siap untuk memimpin negara ini, dan mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang siap melawan mereka sampai tetes darah yang penghabisan. Nah, tentunya kita tidak bisa bersifat emosional. Kita perlu kembali menengok bagaimana kondisi sekolah-sekolah anak-anak kita. Kembali kita menengok bagaimana pergaulan mereka dan pemahaman mereka tentang hidup dan bagaimana cara menghadapi hidup ini. Inilah yang bisa disampaikan
Semoga menjadi perhatian buat kita bahwasanya gerakan komunisme ketika dia sampai sebuah sistem tata negara yang berhubungan dengan pengaturan berbagai urusan bisa secara langsung ataupun tidak, cepat ataupun lambat akan mengganggu dan menghambat serta membahayakan untuk agama kita ad-dinul Islam. Sekian yang bisa disampaikan, semoga menjadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.